Ada seorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Lalu ia mengatakan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Kata beliau, aku pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Tapi untuk bersin bukan itu bacaannya. Cukup bacaannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Begitulah yang diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Lihat, mereka sangat teliti di dalam mengerjakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Bahwa Tawus bin Kaisan meriwayatkan annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anir rak'ataini ba'da al-'asr. Tawus bin Kaisan seorang tabi'i bertanya kepada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, tentang sholat 2 rakaat setelah asar. Kemudian Abdullah bin Abbas melarang keduanya. Kemudian Tawus berkata, Ibnu Jurayj berkata, ini orang ketiga berarti, ma ad'ahuma, aku tidak akan tinggalkan 2 rakaat setelah asar. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau cukup membaca ayat surat Al-Ahzab ayat 36 yang kita baca tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi lelaki beriman, perempuan beriman jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan dari perkara mereka. Tidak pantas. Pilihan saja nggak boleh, apalagi milih yang lain. Ragu-ragu saja nggak boleh. Harus taat, ya. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian riwayat selanjutnya. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Dan Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani dalam kitabnya As-Salah. Beliau meriwayatkan seorang tabi'i, bahkan imamut tabi'in, Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Beliau melihat seorang lelaki yang sholat setelah sholat subuh, setelah azan subuh. Sholat 2 rakaat, lalu sholat lagi, menunggu iqamah, lalu sholat lagi. Dia memperbanyak rukuk dan sujudnya di dalam sholat tersebut. Kemudian Sa'id bin Musayyab melarangnya. Karena sholat antara azan dan iqamah di waktu subuh hanya 2 rakaat. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyab orang tersebut. Orang tersebut menjawab, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah." Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat? Apakah Allah akan menyiksaku karena aku salat? Maka Abu Muhammad Sa'id bin Musayyab menjawab, "La. Lakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah." Tidak. Akan tetapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Saya masih ingat dulu awal-awal kenal dakwah ini, saya sering mendengar kaset-kaset debatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dulu kita mainannya kaset. Sekarang kan cuma file-file aja, 2 kaset gitu. Kaset banyak, beli, dapat gaji, mahasiswa dapat gaji, beli kaset.
Saya dengarkan. Salah satu debat beliau dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka beliau mengatakan perkataan ini. Tidak, Allah tidak akan menyiksamu. Tetapi Allah menyiksamu ala khilafis sunnah, kata beliau. Karena beliau dari Suriah, ya, tinggal di Suriah. Khilafis sunnah, lahjatnya, logatnya begitu. Itu waktu itu adalah beliau menasihati orang yang makan dengan tangan kiri. Kata beliau, kenapa nggak pakai tangan kanan? Mengambil air minum, kemudian minumnya dengan tangan kanan. Kata orang tersebut, kalau saya pakai tangan kanan sedangkan ini kotor, maka nanti gelasnya akan kotor. Makanya saya pakai tangan kiri dan minumnya pakai tangan kiri. Maka beliau mengatakan, la tulawwithis sunnah. Jangan engkau kotorkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kotorkan gelas enggak apa-apa, apalagi kayak begini, tinggal dibuang aja. Kotorkan gelas dicuci selesai. Tapi jangan kotorkan dirimu dengan menyelisihi sunnah. Ya, ini para ikhwah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.